Bagian A, pengertian kedudukan dan syarat-syarat umum evaluasi. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu, tujuan, kegiatan, keputusan untuk kerja, proses, orang, objek, dan yang lain, berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Beberapa pengertian evaluasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Davis mengemukakan bahwa evaluasi merupakan proses sederhana menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan untuk kerja, proses, orang, objek, dan masih banyak yang lain. Yang kedua yaitu Wan and Brown mengemukakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah hasil belajar yang merupakan proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian atau pengukuran hasil belajar. Yang kedua yaitu kedudukan evaluasi dalam proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan proses kemanusiaan manusia, di mana di dalamnya terjadi proses membudayakan dan meradapkan manusia agar terbentuk manusia yang berbudaya dan beradab. Maka diperlukan transformasi kebudayaan dan peradaban. Transformasi dalam proses pendidikan adalah proses untuk membudayakan dan memperadabkan siswa. Lembaga pendidikan merupakan tempat terjadinya transformasi. Kemudian, keberhasilan transformasi untuk menghasilkan keluaran seperti yang diharapkan dipengaruhi atau ditentukan oleh bekerjanya komponen atau unsur yang ada dalam lembaga pendidikan. Unsur-unsur transformasi dalam proses pendidikan meliputi belajar dan pembelajaran, pendidikan dan personal lainnya, isi pendidikan, teknik, sistem evaluasi, sarana pendidikan, sistem administrasi. Kemudian syarat-syarat umum evaluasi. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam mengadakan kegiatan evaluasi dalam proses pendidikan terurai sebagai berikut. Yang pertama itu kesalihan. Kesalihan diartikan sebagai ketepatan evaluasi mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang sahih, dibutuhkan instrumen yang memiliki atau memenuhi syarat-syarat kesalihan suatu instrumen evaluasi. Kesalihan instrumen evaluasi diperoleh melalui hasil pemikiran dan hasil pengalaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesalihan hasil evaluasi meliputi faktor instrumen evaluasi itu sendiri dan faktor-faktor administrasi, evaluasi, dan penskoran. Kemudian selanjutnya itu keteradalan. Keteradalan merupakan evaluasi berhubungan dengan masalah kepercayaan, yakni tingkat kepercayaan bahwa suatu instrumen evaluasi mampu memberikan hasil yang tepat. Keteradalan berhubungan erat dengan kesahihan karena keteradalan menyediakan keajengan yang memungkinkan terjadinya kesahihan. Sedangkan Gronlund mengemukakan adanya 4 faktor yang mempengaruhi keteradalan, yakni panjang tes, sebaran skor, tingkat kesulitan tes, dan objektivitas. Kemudian kepraktisan. Kepraktisan adalah evaluasi yang diartikan sebagai kemudahan-kemudahan yang ada pada instrumen evaluasi, baik dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasi, atau memperoleh hasil, maupun kemudahan dalam menyimpangnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepraktisan instrumen evaluasi meliputi kemudahan mengadministrasi transaksi. Kemudahan yang mempengaruhi kepraktisan instrumen evaluasi meliputi kemudahan mengadministrasi waktu yang disediakan untuk melancarkan evaluasi, kemudian kemudahan men-skor, kemudahan interpretasi dan aplikasi, tersedianya bentuk instrumen evaluasi dan ekuvalen atau sebanding. Selanjutnya bagian B, fungsi, tujuan, dan sarana evaluasi hasil belajar. Fungsi dan tujuan evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian dan atau pengukuran hasil belajar. Tujuan utamanya yaitu
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, di mana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol. Hasil dari kegiatan evaluasi, hasil belajar pada akhirnya difungsikan dan ditujukan untuk keperluan, yaitu untuk mendiagnostik dan mengembangkan, untuk seleksi, untuk kenaikan kelas, untuk penempatan saran evaluasi hasil belajar. Selanjutnya, evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar memiliki sasaran berupa ranah yang terkandung dalam tujuan. Ranah tujuan pendidikan berdasarkan hasil belajar siswa secara umum diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotorik. Oke, bagian C itu prosedur evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan suatu proses yang sistematis. Tahapan prosedur evaluasi hasil belajar yang perlu dilalui seseorang meliputi persiapan, penyusunan alat ukur, pelaksanaan, ukuran, pengelolaan hasil pengukuran, penafsiran hasil pengukuran, pelaporan, dan penggunaan hasil evaluasi. Oke, kita bahas yang pertama itu persiapan. Evaluasi merupakan suatu tindakan kependidikan, selalu diawali dengan perencanaan atau persiapan. Pada tahapan persiapan ini terdapat 3 kegiatan yang harus dilakukan evaluator, yaitu pertama, menetapkan pertimbangan dan keputusan yang dibutuhkan, kedua, menggambarkan informasi yang dibutuhkan, dan ketiga, menetapkan informasi yang sudah tersedia. Yang kedua, penyusunan instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi hasil belajar yang disebut juga alat penilaian yang akan digunakan tergantung dari metode atau teknik evaluasi. Yang apabila menggunakan teknik tes, maka alat penilaiannya berupa tes. Sedangkan non-tes, alat penilaiannya berupa macam-macam alat penilaian non-tes. Setelah jelas tentang teknik evaluasi hasil belajar dan penilaiannya, maka seorang evaluator dapat melaksanakan penyusunan alat penilaian. Ketiga, pelaksanaan pengukuran. Prosedur pelaksanaan pengukuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan tempat pelaksanaan pengukuran. Yang kedua, melancarkan pengukuran, yakni kegiatan yang melaksanakan pengukuran terhadap siswa dengan bentuk kegiatan. Oke, yang keempat, pengolahan hasil penilaian. Data yang terkumpul dari penilaian dengan teknik tes akan berupa data kuantitatif, sedangkan teknik non-tes akan menjaring data kualitatif maupun kuantitatif sekaligus. Mengolah data yang bersifat berhasil dikumpulkan melalui kegiatan penilaian inilah yang disebut kegiatan pengolahan hasil penilaian. Yang kelima, penafsiran hasil penilaian. Pengolahan hasil penilaian memberikan kepada kita sejumlah skor standar dan nilai bagi setiap siswa, maka kita harus mampu menafsirkannya. Penafsiran terhadap hasil penilaian dapat kita bedakan menjadi 2, yakni penafsiran individual dan penafsiran yang bersifat klasik. 6 itu pelaporan dan penggunaan hasil evaluasi. Tahap akhir dari prosedur evaluasi hasil belajar adalah penyusunan atau pembuatan laporan dan penggunaan hasil belajar. Laporan yang dimaksud untuk memberikan umpan balik kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran secara langsung maupun tidak langsung. Oke, bagian D, fungsi, tujuan, dan sasaran evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan proses untuk menentukan jasa, nilai, atau manfaat kegiatan pembelajaran melalui kegiatan dan atau pengukuran. Yang pertama itu kita bahas fungsi dan tujuannya. Fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran yaitu tujuan utama itu mengevaluasi pembelajaran adalah sejumlah informasi atau data tentang jasa atau nilai atau manfaat kegiatan pembelajaran. Informasi nilai yang difungsikan untuk mengembangkan pembelajaran dan akreditasi. Fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran untuk pengembangan, maka evaluasi pembelajaran sedang menjalankan fungsi formatif, yaitu hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu atau sebagian besar kurikulum pembelajaran yang sedang dikembangkan menurut Hasan 1998. Yang kedua, sasaran evaluasi. Sasaran evaluasi pembelajaran. Sasaran evaluasi pembelajaran ada aspek-aspek yang terkandung dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, sasaran evaluasi pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, unsur dinamis pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan kurikulum. Bagian E, prosedur evaluasi pembelajaran. Prosedur evaluasi pembelajaran terdiri dari 5 tahap, yakni penyusunan rancangan atau desain, kedua penyusunan instrumen,
ketiga pengumpulan data, keempat analisis data, dan penyusunan laporan evaluasi pembelajaran. Kita bahas yang pertama, penyusunan rancangan desain itu dimana kita menyusun rancangan apa saja yang akan kita buat, seperti latar belakangnya, rumusan masalah. Lalu selanjutnya itu penyusunan instrumen. Kita membuat ini adalah tahap setelah penyusunan rancangan, yaitu kita membuat instrumen. Lalu setelah itu kita mengumpulkan data dari setelah kita membuat instrumen. Selanjutnya itu analisis data. Setelah kita mengumpulkan data yang kita kumpulkan itu akan kita analisis. Dan yang terakhir, penyusunan laporan evaluasi. Setelah analisis data, kita mulai menyusun laporan evaluasi yang sudah kita kerjakan.